Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri Rajul dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 2023 308002. Nah, pada video kali ini saya akan membuat tutorial menggunakan aplikasi IBM SPSS dalam menguji data. Misalkan menguji menggunakan statistik deskriptif karena sampel yang kita gunakan hanya satu. Kita menggunakan statistik deskriptif. Nah, setelah masuk ke aplikasinya seperti ini, ada 3 aspek utama yang paling sering digunakan, yakni variable view, data view, kemudian analisis. Jadi kita hanya bermain di 3 aspek ini. Nah, jadi langkah awal yang kita lakukan, pertama mengisi variable view. Nah, di bagian variable view ini kita masukkan simbol di bagian name sebagai kata lain dari keterangan. Misal kita masukkan X. Kemudian setelah kita masukkan X seperti ini, kita langsung ke bagian label. Nah, di bagian label ini tempat kita menaruh keterangan keterangan data-data apa saja yang akan kita uji. Jadi, misal kita masukkan data pemilih. Nah, seperti ini. Setelah keterangan sudah diisi seperti ini, kita pindah ke bagian desimal. Nah, di bagian desimal ini masih angka 2 kan? Jadi kita kosongkan di bagian desimal atau kita taruh 0, masukkan 0. Nah, seperti ini. Tampilannya seperti ini. Di bagian name ada X, di label keterangan dan desimalnya kita taruh 0, masukkan 0. Kemudian setelah variable view-nya diisi seperti ini, kita masuk ke bagian data view. Nah, di data view ini tempat kita memasukkan data-data yang telah kita kumpulkan tadi. Misal kita taruh 10, 15, 20, 25. Nah, setelah data yang terisi seperti ini, di bagian X yang diisi itu di bagian X ini, tidak perlu ke kolom-kolom yang lainnya. Nah, jadi seperti ini, kita masuk ke bagian analisis. Nah, di bagian analisis ini kita pilih pilihan kedua, yaitu descriptive statistik. Nah, setelah seperti ini, kita pilih frekuensi, masukkan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, data yang di sini akan kita pindahkan ke kolom yang di sampingnya. Jadi kita klik dahulu. Setelah kita klik tanda panah. Kemudian pindah seperti ini, kita masuk ke bagian ini, statistik, pilihan ke atas. Statistik, kita checklist di bagian min, di bagian median, mode, kemudian di bagian dispersion kita checklist standard deviation, range, minimum, dan maksimumnya. Setelah itu kita klik continue. Nah, seperti ini kita langsung klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, data yang dikumpul di sini bisa langsung di copy terus dipindahkan ke Word. Nah, seperti itu. Nah, untuk video kedua ini, nah, kita akan melakukan uji statistik inferensial yang terdiri dari homogenitas dan uji T. Nah, untuk langkah awal kita mencari tahu dulu uji homogenitasnya seperti apa. Nih, kembali lagi ke variable view yang tampilannya seperti ini, teman-teman. Kemudian di bagian name kita taruh keterangan. Jadi bukan simbol lagi. Jadi keterangan itu singkat saja. Kita misalkan hasil, kemudian di bawahnya ada kita langsung ke label lagi, keterangan. Kita taruh misal hasil UAS. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini kita langsung pindah ke kolom kedua, ke baris kedua. Kita masukkan kelompok atau apa-apa saja yang bisa mengumpulkan. Kita kelompok, kita akan masuk ke label. Dan label ini kita tetap kelompok.
kita masukkan kelompok juga. Jadi di baris kedua ini di name dan di label atau keterangan ini masih sama. Setelah tampilan seperti ini, kita kosongkan desimal. Seperti biasa, kosongkan desimal. Setelah itu kita di bagian TV yang di baris kedua diubah menjadi string seperti ini. Nah, oke. Nah, setelah tampilan seperti ini teman-teman, kita langsung ke values. Nah, di values ini kita ke baris kedua, terus kita masukkan tadi value-nya, kita taruh simbol seperti A, kemudian kita label, kita taruh keterangan apa, keterangan kelompok A. Nah, setelah sudah seperti ini, kita ketik add kemudian kita masukkan lagi B. Nah, kita taruh kelompok B seperti ini. Nah, kita klik add lagi. Nah, setelah seperti ini kita klik OK. Kemudian kita ke data view, kita masukkan datanya yang tadi. Ini datanya ini. Sini kita masukkan datanya. Nah, terus di bagian asing kita terangkan, di bagian kelompok kita taruh simbol saja, masukkan simbol seperti yang tadi. Kita masukkan simbol. Nah, kemudian nah seperti ini. Setelah tampilannya seperti ini, data sudah dimasukkan. Kita ke bagian yang ketiga, kita ke bagian analisis, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian pindah ke explore. Nah, masih sama, kita pindahkan ke kotak di sampingnya, kotak list, itu kita ke bagian plots. Plots ini kita hanya checklist di bagian sini, normality plots. Sudah seperti ini, kita klik continue, terus kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi test of normality ini. Jadi kita masuk ke nilai signifikan. Jadi di tes normality, di uji homogenitas ini atau tes of normality ini, kita lihat hasil signifikannya. Jadi rumusnya itu ketika signifikan lebih kecil dibanding alfa, maka nilainya tidak normal. Nah, jika signifikannya lebih besar dibanding alfa, maka test of normality-nya berhasil. Nah, di sini signifikan yang kita dapatkan yaitu 200, 0,2000, sedangkan alfa yang kita gunakan adalah 0,005. Jadi test of normality ini termasuk tes yang normal. Seperti itu. Baik, uji homogenitas sudah kita lakukan. Langkah selanjutnya kita akan melakukan uji T. Jadi caranya itu setelah seperti ini, uji homogenitasnya atau uji normalitasnya selesai, kita langsung saja ke bagian analisis. Kemudian kita ke pilihan keempat yaitu convergence. Kita klik, terus kita pindah ke di bagian sini
ketika sampel yang kita gunakan satu, maka pilihan ini yang akan kita pakai. Tapi di data yang kita uji ini kita menggunakan 2 sampel, jadi kita memilih di bagian ini. Seperti ini. Setelah tampilannya seperti ini, kita pindahkan lagi data yang di kotak sampingnya ini ke kotak sebelahnya. Seperti ini. Terus di bagian kelompok kita pindahkan di bagian bawah. Setelah tampilan seperti ini, kita ke define groups. Kita masukkan lagi tadi simbol yang kita gunakan, itu A untuk grup 1 dan B untuk grup 2. Terus klik continue, kemudian klik OK. Nah, tampilannya kan seperti ini. Scroll ke bawah. Nah, sini. Nah, ini UJT-nya seperti ini. Jadi di rumus untuk menentukan dalam menentukan UJT ini kita menggunakan H0 dengan H1 atau homogenitas 0 dan homogenitas 1. Jadi rumusnya ketika nilai T hitung lebih besar dibanding T tabel, maka kita gunakan H0. Ketika T tabel T hitungnya ini lebih kecil dibanding T tabel, maka kita gunakan H1. Ya, nah ini nilai T hitungnya ini di bagian sini. Kemudian di bagian def-nya ini untuk kolom yang nantinya digunakan di nilai tabel yang kita search di Google. Baik, seperti itu. Demikian tutorial menggunakan aplikasi SPSS dalam menguji statistik deskriptif dan statistik inferensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.